Kembalinya Ilia Topuria ke permukaan publik UFC terasa seperti alarm yang tiba-tiba berbunyi di tengah divisi kelas ringan. Sebuah unggahan Instagram sederhana penuh energi, Topuria menuliskan dengan tegas sang juara telah kembali dan ia datang bukan hanya untuk menyapa, melainkan untuk mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai miliknya. Teman-teman, Topuria memilih diam cukup lama. Ia menjauh dari sorotan, menangani urusan pribadi dan membiarkan divisi bergerak tanpa kehadirannya. Namun keheningan itu tidak pernah menghapus statusnya. Rekor 17 kemenangan tanpa kekalahan masih melekat kuat. Kemenangan KO atas Charles Oliveira di UFC 317 masih menjadi salah satu pernyataan paling keras dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terpenting, sabuk juara kelas ringan tak terbantahkan masih berada di tangannya. Masalahnya, selama Topuria absen, kekosongan cerita diisi oleh kekacauan khas Justin Gaethje. Dengan gaya bertarung yang selalu mengundang kekerasan, Gaethje kembali ke puncak percakapan setelah mengalahkan Paddy Pimblett dan merebut gelar interim kelas ringan. Pertarungan itu brutal, penuh tekanan dan meninggalkan banyak konsekuensi. Gaethje menang, tapi bekasnya terasa pada kedua sisi. Begitu nama Topuria muncul kembali, Gaethje langsung merespons. Bukan dengan nada menantang berlebihan, melainkan dengan kepastian. Ia melihat kembalinya sang juara sebagai jawaban atas apa yang seharusnya terjadi sejak awal. Penyatuan gelar bukan lagi wacana liar, melainkan arah alami dari divisi. Bagi Gaethje, Topuria adalah lawan yang memang dituju dan bukan sebagai opsi cadangan. Rumor pun bergerak cepat. Tanggal 14 Juni mulai beredar. Lokasi White House disebut-sebut sebagai panggung yang sedang dipertimbangkan. Jika benar terjadi, laga ini tidak cuma soal sabuk juara teman-teman, tetapi juga tentang simbol. Sebuah pertarungan penyatuan gelar di tempat yang tak biasa dalam acara yang mungkin hanya terjadi sekali akan mengangkat duel ini ke level yang lebih besar dari yang namanya olahraga. He better be, because I'm supposed to fight him in June on the White House card. Uh-oh. That's who I'm fighting. Oh, that's who you want. Di tengah hiruk-pikuk itu, Paddy Pimblett mencoba kembali masuk ke percakapan. Kekalahannya dari Gaethje masih menyisakan rasa tidak puas. Dalam ulasan pribadinya, ia nyinggung detail-detail kecil yang menurutnya memengaruhi jalannya pertarungan. Rasa frustrasi jelas terlihat. Harapan untuk pertandingan ulang pun ia lontarkan, meski secara realistis peluangnya sangat kecil, teman-teman. Divisi kelas ringan tidak pernah ramah pada penyesalan. Puncaknya terlalu padat, terlalu kompetitif, dan terlalu kejam untuk memberi ruang pada laga ulang yang tidak memiliki urgensi peringkat. Dan Gaethje memahami itu sepenuhnya. Baginya, fokus kini hanya satu, posisi teratas. Ia tidak tertarik menoleh ke belakang, apalagi membuka ulang pertarungan yang sudah dilewati. The only thing what's wrong with me is my eyeballs. Off fingernails, scratching my eyeballs. And I've learned a lot from that fight already. I haven't watched it back yet. Still quite annoyed with myself and a lot of other things surrounding the fight, but we'll watch it back on the channel. Hats off to him. I hope he wins the undisputed title off Ilya, and hopefully we can run it back, even though I don't think he's got too many fights left. Hopefully we can run it back in the future, because there's a couple of things in that fight what have pissed me off, but I just hope that in the future he can step up and have a rematch with me. Sayangnya, dalam pandangan Gaethje, meskipun Pimblett adalah petarung berbakat dengan potensi besar, muda serta terus berkembang, dan punya daya tarik tersendiri, namun level juara memiliki standar yang berbeda. Gaethje telah menguji dirinya ngelawan nama-nama yang mendefinisikan era kelas ringan, dan dari sudut pandang itu, Pimblett belum berada di lingkaran yang sama. Ia masih dalam proses, sementara Gaethje merasa waktunya kini terlalu berharga banget untuk dihabiskan di luar jalur perebutan puncak. Ketika ditanya bagaimana peringkat Pimblett di antara para legenda yang pernah bertarung dengannya di oktagon, seperti yang dijelaskannya bersama media Bloody Elbow, sang juara interim menjawab, "Paddy adalah petarung berbakat, tetapi saya telah melawan petarung kelas ringan terbaik di era ini. Dia belum berada di kategori itu. Dia masih harus membuktikan banyak hal. Dia masih muda, dia terus berkembang, tetapi dia belum berada di level itu saat ini." Sebaliknya, Ilia Topuria berdiri tepat di jalur itu, tidak hanya sebagai juara di atas kertas.
Ia adalah representasi konsistensi, ketenangan, dan dominasi teknis. Gaya bertarungnya tidak selalu gaduh, tetapi selalu efektif. Ia mematahkan lawan dengan presisi, bukan dengan kebetulan. Dan itulah yang membuat potensi pertarungan melawan Geji terasa begitu kontras. Jika duel ini terwujud, dunia akan menyaksikan benturan dua pendekatan ekstrim. Geji dengan kekacauan terkontrol, tekanan tanpa henti, dan kemauan bertukar pukulan. Topuria dengan disiplin, perhitungan, dan kemampuan menghukum kesalahan sekecil apapun. Tidak semata-mata adu fisik, tetapi adu filosofi bertarung. Kembalinya Topuria telah mengunci arah cerita divisi kelas ringan. Percakapan kini mengerucut fokus dan tajam. Gelar interim hanyalah pengantar. Yang dicari semua orang adalah kepastian. Siapa penguasa sejati divisi paling berbahaya di UFC? Dan selama Topuria sudah kembali, jawaban itu tinggal menunggu waktu. Sementara bagi Pimblet, situasi yang kini mengelilinginya semakin memperjelas satu hal. Jalannya menuju puncak divisi kelas ringan tidak lagi semulus yang dibayangin banyak orang, teman-teman. Petarung asal Inggris itu saat ini berada di peringkat 6, turun satu tingkat setelah kekalahan telaknya dari Justin Gaethje. Penurunan kecil di atas kertas, tetapi berdampak besar dalam peta persaingan yang sangat padat dan kejam. Para analis dengan cepat menyimpulkan bahwa peluang Pimblet untuk mendapatkan pertandingan ulang melawan Gaethje hampir tidak ada. Bukan karena dendam belum selesai, melainkan karena logika divisi tidak mendukungnya. Gaethje kini berdiri di jalur perebutan puncak, sementara Pimblet justru harus menghadapi konsekuensi dari kekalahan terbesarnya sejak masuk jajaran elit. Sejak awal, banyak pihak meyakini bahwa Pimblet adalah salah satu proyek besar UFC. Karisma, gaya bicara, dan basis penggemar yang masif menjadikannya aset potensial sebagai bintang masa depan dan penghasil angka penonton tinggi. Namun kekalahan dari Gaethje menjadi pukulan yang tidak kecil. Bukan hanya bagi Pimblet secara pribadi, tetapi juga bagi narasi besar yang selama ini mengiringi perjalanannya. Kekalahan itu mematahkan ilusi bahwa Pimblet bisa melompat cepat ke level juara tanpa hambatan berarti. Realitas divisi kelas ringan akhirnya berbicara. Di titik ini UFC hampir pasti akan mengambil langkah yang lebih aman. Menurunkannya satu level kompetisi, memberinya lawan yang masih berada di bawah peringkatnya, sekaligus menguji apakah ia benar-benar mampu bangkit. Dalam konteks ini, teman-teman, nama Mauricio Rufy mulai mencuat. Petarung yang kini berada di peringkat 9 itu sedang berada dalam momentum kuat setelah kemenangan penting atas Rafael Fiziev di UFC 324. Rufy bukan nama sembarangan, geng. Ia dikenal agresif, teknis, dan lapar pembuktian. Pertarungan melawan Pimblet akan menjadi ujian besar bagi keduanya, sekaligus titik penentuan arah karir. Bagi Pimblet, laga semacam ini bukan lagi soal sorotan besar atau hype berlebihan. Ini tentang pemulihan posisi, pemulihan kepercayaan, dan pembuktian bahwa kekalahan dari Gaethje bukan tanda batas kemampuannya. Sementara bagi Raffi, kesempatan menghadapi nama besar seperti Pimblet bisa banget menjadi jalan pintas menuju jajaran atas. Divisi kelas ringan tidak menunggu siapapun. Setiap kekalahan langsung menggeser arah dan setiap kemenangan bisa mengubah segalanya. Di tengah kerasnya persaingan ini, Paddy Pimblet kini berada di persimpangan penting. Langkah berikutnya akan menentukan apakah ia masih bagian dari rencana besar atau justru harus memulai ulang pendakiannya dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.